Nah, jadi teman-teman siapa nih di sini yang ibu-ibu ataupun bunda-bunda yang punya anak bayi dan pernah punya pengalaman kepala bayi itu peyang. Sarung bantal kayak gini terus mau kasih masuk di mesin cuci ya teman kita cuma ngucek aja udah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mufara Wais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar di hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya. Amin. Nah, di video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu adalah aktivitas daily activity ibu rumah tangga ya teman-teman. Tapi kalau di video kali ini adalah video rekomendasi saya tentang satu produk. Apa produk itu? Jangan di skip videonya, ditonton sampai selesai. Nah, jadi teman-teman siapa nih di sini yang ibu-ibu ataupun bunda-bunda yang punya anak bayi dan pernah punya pengalaman kepala bayi itu peyang? Saya punya pengalaman itu dan di sini saya mau share pengalaman saya tentang kepala bayi peyang. Tapi sebelum itu saya mau tunjukkan satu paket yang baru saja datang dan ini saya tunggu teman-teman paketnya, yaitu ini paketnya. Jadi ini saya pakai kamera depan ya teman-teman, jadi kurang jelas gitu. Jadi di sini saya dapat paket dari Azruli Baby Pillow Original. Nah, ini paketnya. Ini sudah datang dari seminggu yang lalu, cuman saya belum sempat untuk mereview dan kali ini saya mau mereviewnya bersama teman-teman semua atau bunda-bunda semua di rumah. Nah, mari kita buka paketnya ya teman-teman. Jadi ini sebelumnya ini sudah pernah saya buka ya teman-teman. Tapi belum saya lihat detailnya itu seperti apa. Jadi bukan saya yang buka, ini adik saya yang punya paketnya. Terus karena ada anak-anak jadi penasaran lagi buka. Oke, paketnya dalamnya seperti ini, masya Allah. Jadi ini paketnya, ini adalah bantal peyang ya teman-teman. Bantal anti peyang dari Opsimo. Mereknya adalah Azruli Baby Pillow. Maaf ya teman-teman kalau ngomong saya itu sedikit belibet. Oke, mari kita buka. Ini pengirimannya dilapisi dengan ini bubble wrap. Jadi kalau mau dikirim ke seluruh Indonesia itu aman banget teman-teman, karena packingannya itu seaman ini. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kalau untuk bungkusnya memang saya sudah buka, tapi untuk dari sananya itu sudah memang seperti ini. Ini saya nggak tambah-tambah, pokoknya packingannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat, itu bisa sekali teman-teman pesan bantal ini. Oke teman-teman, mari kita buka bantalnya ya. Jadi di dalam kemasannya ini kita tuh dapat produknya, terus kita tuh dibonusin ini. Kalau saya tuh dapat ini teman-teman, dibonusin compeng buah gini ya. Jadi ini cocok untuk anak-anak atau balita, anak bayi yang sudah belajar makan gitu, sudah MPASI, biasanya di umur 6 bulan ke atas. Nah, ini biasanya kan anak bayi tuh nggak bisa makan buah itu langsung ya teman-teman, jadi ini bagus banget pakai ini. Terus di sini saya juga dapat kode barcode-nya. Jadi kalau bunda-bunda semua di sini mau beli juga, mau samaan juga punya bantal peyang dari Azruli Baby Pillow, jadi teman-teman harus beli di official store-nya, ada di Shopee. Nanti linknya teman-teman harus cek di description box. Kemudian di dalamnya sini kita bahas dulu dari kardusnya teman-teman. Jadi di sini ini bentukannya seperti ini, ada senyumnya baby yang sangat menggemaskan ya teman-teman, masya Allah tabarakallah. Terus di sini ada keterangannya, di sini untuk usia 0 sampai 9 bulan. Jadi teman-teman kalau punya bayi ini bisa digunakan dari usianya 0, dari bayi baru lahir itu teman-teman bisa pakaikan bantal anti peyang ini. Nah, dengan kualitas kacang hijau berkualitas yang dijamin 100% original. Jadi dalamnya ini teman-teman saya speechless karena ternyata dalamnya bantal ini adalah kacang hijau teman-teman. Terus di sini dapat kartunya, petunjuk penggunaan, jadi petunjuk penggunaan, terus petunjuk perawatan dan manfaat penggunaannya. Nanti saya bacakan ya teman-teman. Jadi jangan di skip videonya. Oke, terus di sini ada
bonus lagi teman-teman, yaitu korek kuping ya. Sebenarnya ini ada tempatnya, ada dosnya, cuman sudah dibongkar sama bocil. Maklum ya teman-teman, kalau bocil itu kita tuh nggak bisa kedatangan paket gitu, pasti dibongkar gitu. Oke teman-teman, terus di belakangnya sini sama, ini keterangannya sama ya teman-teman, sama yang di belakangnya kardusnya ini, di belakang kemasan, jadi seperti ini. Terus mari kita buka dalamnya. Kita mau lihat nih dalamnya kayak gimana sih Azruli Baby Pillow ini atau bantal kesehatan bayi. Nah dalamnya kayak gini teman-teman. Jadi teksturnya seperti ini dibungkus lagi dengan plastik. Kemudian kita buka ya. Nah jadi dalamnya seperti ini. Ini bantalnya. Ini saya pilih warna biru. Waktu saya check out, saya pilih warna biru karena memang warna biru itu warna kesukaan saya. Jadi saya check outnya warna biru. Nah di sini tadi masih banyak pilihan warnanya gitu ya teman-teman. Ada warna abu-abu, merah, biru elektrik atau biru tua, terus biru ini biru muda, terus merah warna pink, warna ungu dan warna hijau. Jadi teman-teman kalau mau check out silahkan pilih sesuai dengan keinginan teman-teman, warnanya pilih warna apa. Kalau saya di sini check outnya warna biru teman-teman. Oke, mari kita buka isi bantalnya itu kayak apa. Jadi kayak gini ya teman-teman. Ini kainnya itu no gerah-gerah teman-teman. Jadi nggak gerah gitu untuk bayi ya. Jadi karena ini sarung bantalnya nih, sarung bantalnya ini bisa dilepas. Jadi ini bisa dicuci sarung bantalnya kalau misalnya teman-teman mau nyuci gitu. Biasanya kan kalau bayi tidur itu gumoh ya teman-teman. Jadi sering-sering diganti. Kalau teman-teman sih kalau mau jahit juga bisa ya, karena yang ini isinya ini nggak bisa dicuci teman-teman. Yang bisa dicuci yang ini sesuai dengan tujuh perawatannya. Jadi dalamnya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa merasakan itu dalamnya itu kayak gini teman-teman. Jadi benar-benar dari kacang hijau gitu ya. Nah itu benar-benar dari kacang hijau. Terus ini kainnya halus banget ya teman-teman. Jadi sangat recommended ya untuk bayi-bayi baru lahir karena beneran menyesuaikan dengan bentuk kepala bayi. Jadi bayi mau gerak kayak gimana pun dia menyesuaikan teman-teman. Kalau biasanya bantal peyang yang sudah benar-benar bolong di tengahnya itu, dari pengalaman saya itu anak itu bukan jadi nggak peyang, malah tambah peyang ya teman-teman. Tapi kalau ini kan dia mengikuti gerak si bayi gitu. Biasanya bayi itu kalau tidur gerakan kepalanya itu selalu miring ya teman-teman. Jadi harus sering-sering kita atur supaya dia lurus gitu, supaya dia tidurnya itu gini, lihatnya ke atas gitu. Ya, tapi kan biasanya bayi itu kita nggak bisa kontrol, apalagi waktu kita tidur gitu. Jadi kalau pakai bantal ini, bantal kesehatan Azruli Baby Pillow dari Opsimum ini sangat-sangat saya rekomendasikan ya teman-teman. Oke, itu tadi yang kita dapatkan ketika kita membeli atau kita check out, kita memesan Azruli Baby Pillow dari Opsimum. Jadi jangan lupa dicek description box untuk teman-teman bisa lihat linknya ya. Jadi belinya harus di official store Opsimum yang ada di link yang saya bagikan. Jangan beli di tempat lain karena di situ ada kode barcode-nya yang menunjukkan keaslian dari bantal Azruli Baby Pillow. Jangan beli yang palsu ya teman-teman karena ini untuk kesehatan bayi. Nah, itu tadi reviewnya. Jadi di sini saya membacakan tentang bagaimana sih perawatannya. Jadi petunjuk penggunaan Azruli Baby Pillow, ratakan bantal ya. Jadi ada gambarnya. Kita disuruh ratakan bantalnya. Jadi ini kita ilustrasikan ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai, kita ratakan bantalnya. Kemudian tekan dan letakkan kepalan tangan Anda pada bagian tengah bantal. Jadi kita kepal tangannya kita seperti ini, kayak kepalanya bayi kita kepal, kita taruh di sini. Kemudian kita beri kayak bentuk lubang gitu loh teman-teman, kayak kita bentuk tangan. Kemudian letakkan kepala bayi Anda
dan rangsang bayi Anda agar aktif untuk memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan pijatan alami. Jadi secara tidak langsung ketika bayi kita tidurkan di bantal ini, maka dia akan mendapatkan pijatan dari si kacang hijaunya ini teman-teman. Jadi kita usahakan bayi kita aktif, kita ajak bermain gitu ya, tengok kanan, tengok kiri supaya dia mendapatkan pijatan secara alami. Jadi fungsinya bantal ini untuk memijat kepala bayi gitu loh teman-teman. Jadi semakin dia aktif ke sana kemari terus dia bermain gitu ya teman-teman, itu merangsang dia untuk melakukan pijatan, merangsang bantal ini untuk melakukan pijatan secara alami gitu teman-teman. Masya Allah, coba si Uwais itu masih bayi pasti saya pakaikan ini. Nah, ini juga bisa jadi kado untuk teman-teman yang punya kenalan yang lagi bumil gitu ya. Nanti saya mau simpan ini, siapa tahu Wise punya adik gitu. Nah, oke, lanjut. Terus di sini ada petunjuk perawatannya. Jadi bantal bagian dalam tidak boleh untuk dicuci. Sarung bantal dianjurkan dicuci halus dan tidak menggunakan mesin cuci ya teman-teman. Timbang sarung bantal kayak gini terus mau kasih masuk di mesin cuci ya teman, kita cuma ngucek aja udah kering. Terus yang kedua, selalu simpan bantal dalam keadaan kering, jangan disimpan dalam keadaan lembab. Tentu saja ya, karena pastinya akan berjamur dan nanti bau apek, itu nggak bagus untuk kesehatan bayi. Terus jemur bantal di bawah sinar matahari untuk menghindari kelembaban pada bantal. Semakin sering dijemur semakin baik. Jadi jangan lupa dijemur di bawah sinar matahari ya teman-teman. Sambil dedek bayinya berjemur, bantalnya juga jangan lupa untuk dijemur. Oke teman-teman, tadi saya mau cerita nih tentang pengalaman saya, si adik Wais itu sempat kepalanya itu peyang ya teman-teman. Saya nggak ngarang cerita karena saya mereview bantal ini, enggak. Tapi karena memang ini pengalaman pribadi saya, si adik Wais itu kepalanya peyang ya teman-teman. Saya jujur aja, si adik Wais itu kepalanya peyang karena kesalahan saya dalam menggunakan bantal peyang yang saya beli sepaket dengan kasur tidurnya itu, yang ada bantal guling 2, terus kasurnya, terus si bantal peyangnya yang bolong di tengahnya itu teman-teman. Saya pakaikan itu dan alhasil kepala adik itu peyang teman-teman, benar-benar peyang. Nah, itu kenapa ya saya gunakan itu, karena dulu punya budget untuk membeli si tempat tidur bayi yang sepaket itu. Nah, kalau si kakak Farah dulu anak pertama budgetnya minim, jadi saya nggak beli itu teman-teman. Dan dia itu tidur dari kecil nggak pernah pakai bantal si kakak Farah, makanya kepalanya nggak peyang. Nah, kalau adik Wais, karena saya pikir nanti kalau misalnya saya tidur, saya nggak mau ngatur-ngatur kepalanya adik. Alhasil malah jadi peyang karena saya pakai bantal peyang yang bolong di tengahnya itu teman-teman. Jadi saya sering cari-cari di internet gitu, apa sih faktornya yang menyebabkan kepala peyang? Ya tentunya posisi tidur dan posisi pada saat bayi itu menyusui. Nah, terus kalau misalnya kepalanya peyang itu gimana? Itu bisa berdampak pada kecerdasan otaknya teman-teman. Jadi kepala peyang itu sebenarnya bahaya ya teman-teman untuk bayi. Jadi kita itu harus sebagai orang tua harus menjaga kepala bayi agar tetap bentuknya bagus, bulat sempurna gitu ya. Menjaga untuk tidak peyang. Terus kalau teman-teman bayinya kepalanya terlanjur peyang, itu bisa kok teman-teman terapi aja secara mandiri. Itu sering dibulet-buletin gitu kepalanya teman-teman, tapi jangan ditekan ya teman-teman, kayak diurut-urut kecil tapi jangan ditekan. Terus tidur jangan pakai bantal, tapi kalau ada bantal dari Opsimum silahkan dipakai, karena ini sudah rekomendasi ya teman-teman, sudah teruji gitu. Kalau bantal-bantal yang di tengahnya peyang itu, ya itu nggak tahu ya, nggak cocok aja di anakku, tapi nggak tahu kalau cocok di anaknya teman-teman. Saya hanya bercerita sesuai pengalaman saya ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur peyang itu caranya diusap-usap aja kalau habis mandi, terus mau tidur itu diusap-usap teman-teman. Karena benar-benar saya itu jadi
baby blues gara-gara si adik UAS itu kepalanya peyang ya. Beneran kalau ketemu orang di mana-mana itu, ih ganteng-ganteng kok peyang, itu kayak di hatinya seorang ibu tuh sakit ya teman-teman. Ih ganteng-ganteng kok kepalanya peyang, ih kok, ini kepalanya kok peyang, pokoknya setiap kemana pun itu selalu dibilang adik UAS itu kepalanya peyang. Ini bukan ngarang cerita supaya teman-teman nonton video ini, bukan, tapi memang kepalanya adik UAS itu benar-benar peyang teman-teman. Dan alhamdulillahnya sekarang dia usianya 1 tahun, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 tahun 5 bulan, sudah nggak peyang. Jadi, saya itu sudah menerapkan adik UAS tidak tidur lagi dengan bantal itu di usianya di 9 bulan. Saya coba, saya ikhtiar itu diurut-urut kepalanya, tapi nggak usah ditekan ya teman, kayak cuma ulus-ulus aja kepalanya. Itu beneran, jadinya nggak peyang dan tidurnya itu nggak pakai bantal. Itu aja teman-teman. Karena saya nggak tahu pertama dengan bantal ini, bantal Opsimum ini, dan beneran sih kalau dari logikanya aja, ketika kita pakai bantal ini untuk bayi, maka itu dia akan menyesuaikan dengan perputaran kepala bayi. Tapi kalau bantalnya itu sudah kaku, sudah bolong di tengahnya dan itu sudah kaku, ya nggak bisa kepalanya bayi ketika miring ke kiri, ya udah bantalnya gitu, bukan bantalnya nggak bisa menyesuaikan kepala bayinya atau posisi saat bayinya tidur gitu teman-teman. Jadi ya kepala peyang itu memang harus dijaga ya teman-teman. Semoga kita di sini anaknya nggak ada lagi yang kepalanya peyang gitu. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa menginspirasi dan bisa menjadi pilihan untuk teman-teman semua memilih bantal bayi dari Azruli Baby Pillow. Dan belinya hanya di official store-nya Opsimum ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.